pemberantasan korupsi di era Subianto kepemimpinannya Membuka dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Teman-teman, pernah tidak kita berpikir, kenapa korupsi di negara kita masih terus terjadi? Padahal sudah banyak aturan, hukum, bahkan hukuman yang tegas. Tapi kenapa masih ada saja yang melakukannya? Mungkin jawabannya bukan hanya pada hukum, tetapi ada pada karakter manusia itu sendiri. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Putri Hudiani dengan NIM 642500614. Di video kali ini, saya akan membahas tentang menanamkan nilai anti korupsi pada generasi muda sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan. Korupsi bukan sekedar tindakan mengambil uang yang bukan haknya. Lebih dari itu, korupsi adalah bentuk dari hilangnya kejujuran, tanggung jawab, dan rasa peduli terhadap orang lain. Dan yang sering kita lihat di berita, tidak sedikit pejabat yang justru terlibat dalam kasus korupsi. Padahal mereka adalah orang-orang yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab besar oleh masyarakat. Seharusnya pejabat menjadi contoh dalam bersikap jujur dan adil. Namun kenyataannya masih ada yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan tinggi tidak menjamin seseorang memiliki integritas yang tinggi. Lalu, yang perlu kita sadari, korupsi tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sudah menjadi pejabat. Semua itu bisa berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele, seperti mencontek, berbohong, atau melanggar aturan. Jika sejak muda seseorang terbiasa tidak jujur, maka ketika memiliki kekuasaan, peluang untuk melakukan korupsi akan semakin besar. Inilah kenapa pendidikan karakter sejak dini menjadi sangat penting. Pendidikan bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kepribadian. Melalui pendidikan, kita belajar nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kepedulian. Nilai ini harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur saat ujian, bertanggung jawab atas tugasnya, dan tidak mengambil hak orang lain. Dengan begitu, kita sedang membentuk diri menjadi pribadi yang berintegritas, yang nantinya tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi, bahkan ketika memiliki jabatan. Sebagai generasi muda, kita adalah calon pemimpin dan pejabat di masa depan. Kita bisa belajar dari kasus-kasus yang terjadi saat ini, bahwa kekuasaan tanpa nilai kejujuran hanya akan membawa kerugian bagi banyak orang. Menjadi pejabat bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang amanah dan tanggung jawab. Jika sejak sekarang kita sudah terbiasa jujur dan bertanggung jawab, maka ketika kita berada di posisi penting nanti, kita akan lebih kuat untuk menjaga kepercayaan tersebut. Selain pendidikan, lingkungan juga sangat berpengaruh. Keluarga, sekolah, dan pergaulan harus mendukung terbentuknya budaya jujur. Karena dari lingkungan inilah karakter kita dibentuk setiap hari. Jadi, menanamkan nilai anti korupsi pada generasi muda adalah langkah penting untuk mencegah lahirnya pejabat-pejabat yang tidak jujur di masa depan. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk berubah. Cukup mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Dan generasi muda yang jujur dari ini akan menjadi pemimpin yang amanah di masa depan. Nah, dari semua yang saya bahas, jadi korupsi itu bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil.
Makanya penting banget buat kita menanamkan kejujuran dari sekarang. Seperti yang ada di poster ini. Kejujuran itu harus dibiasakan sejak dini. Karena kalau kita sudah terbiasa jujur, biar nggak akan mudah tergoda untuk melakukan yang salah. Yuk, jadi generasi muda yang lebih baik, yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.